Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Tak lolos tes P3K, ratusan guru honorer geruduk kantor Kementerian Agama Seram bagian Barat. Terombang-ambing di laut akibat kapalnya mati mesin usai memancing ikan, 2 nelayan Dobo Kepulauan Aru diselamatkan tim SAR. Sepekan turun, harga cabai di Ambon kembali naik drastis, warga resah. Sempat hilang kontak di laut akibat longboatnya mati mesin, 2 nelayan Kepulauan Aru ditemukan selamat. Nehemia Tumiati umur 38 tahun dan Valen Laipeni umur 34 tahun ditemukan terombang-ambing dengan kapalnya di perairan Nurjela usai memancing ikan pada hari Sabtu. Nehemia Tumiati dan Valen Laipeni kemudian ditemukan tim SAR dan dievakuasi ke Dobo Kepulauan Aru. 2 orang nelayan menggunakan perahu katinting pergi memancing di sekitar perairan Wangel dan perairan Nurjela, dan di tengah perjalanan balik menuju ke Pelabuhan Dobo mengalami mati mesin dan memohon bantuan SAR. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada tanggal 27 September 2025 pukul 14.50 waktu Indonesia Timur, tim Rescue Unit Siaga SAR Dobo diberangkatkan menuju ke lokasi kejadian. Selanjutnya pada pukul 15.13 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat dengan jarak kurang lebih 2 nautical mile dari LKP awal arah tenggara dan dievakuasi menuju ke Pelabuhan Dobo. Nehemia Tumiati dan Valen Laipeni dilaporkan hilang saat melaut sekitar perairan Nurjela. Dalam perjalanan pulang, longboatnya tiba-tiba mati mesin sehingga terombang-ambing. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Kepulauan Aru. Sempat turun, harga cabai di Kota Ambon kembali naik drastis. Pasokan ke pasar berkurang akibat distribusi dari lokasi sentra produksi cabai seperti Kobisonta, Maluku Tengah, menjadi penyebab harga cabai kembali naik. Seperti di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon, cabai rawit yang sebelumnya dijual di kisaran Rp45.000 per kilogram, kini melonjak drastis di kisaran Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai keriting kini dijual Rp80.000 per kilogram dari Rp35.000 per kilogram. Warga resah harga cabai naik karena kembali membebani pengeluaran sehari-hari. Sekarang ini untuk tomat berapa harganya, Bang? Penjualan 20 1 kilo. 20. Kalau cabai keriting? Cabai keriting tuh kalau pengambilan 60, penjualannya 80. Untuk sekarang ini 80. Iya. Cabai rawit berapa, Bang? Cabai rawit penjualan sekarang 80. 80. Iya, barang pengambilannya kemarin 65. Untuk bawang merah? Bawang merah 45, bawang putih 40. Berarti bawang merah yang agak Iya, mahal dikit ya. Apa saja ini bumbu dapur? Ini bumbu dapur, ini Cabai sama tomat. Cabai sama tomat. Untuk cabai berapa, Bu? Cabai satu cupanya itu 5.000. Berarti satu. 1.000. Itu tidak pakai alat. Jadi Lumayan lah. lumayan ya. Jadi untuk sekarang ini kan karena menurut Ibu sendiri murah atau mahal tuh? Masih termasuk murah. Masih terjangkau ya. Iya, masih. Untuk tomat sendiri, Bu, bagaimana? Masih terjangkau juga. juga, Apa iya. harapannya, Bu, untuk harga bumbu dapur yang ada di Pasar Mardika ini, Bu? Selain cabai, harga tomat juga naik di kisaran Rp20.000 per kilogram dari Rp12.000 per kilogram. Pemerintah diminta menstabilkan harga bumbu dapur di pasaran karena begitu meresahkan warga. Muhammad Syahrul Sunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.
Mahalnya harga kebutuhan pokok di Kota Ambon akibat harga dari distributor serta petani mahal memaksa pemerintah daerah serta instansi terkait terus menggelar pasar murah. Seperti pasar murah yang digelar Polda Maluku di kawasan Mangga 2, Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon. Di pasar murah ini, warga dapat membeli beras jenis premium ukuran 5 kg dengan harga Rp64.000 per karung, jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional Rp70.000 sampai Rp75.000 per karung. Begitu pula telur ayam perak dijual di pasar murah begitu murah, yakni Rp51.000 per rak. Sedangkan di pasar tradisional dijual Rp60.000 sampai Rp65.000 per rak. Selain kedua bahan pokok ini, di pasar murah juga dijual sejumlah bumbu dapur dengan harga terjangkau. Harganya begitu murah dibandingkan dengan di pasar tradisional untuk membantu kebutuhan sehari-hari, mengakibatkan warga mengincar pasar murah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Maluku yang telah menggelar pangan murah kepada warga RT Amaci. Semoga kegiatan ini akan berkelanjutan lagi di hari-hari berikutnya. Polda Maluku dan pemerintah daerah diminta rutin menggelar pasar murah karena sangat membantu kebutuhan warga sehari-hari. Muhammad Syahrul Sunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan ke banyak basudara dan amato.